Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, maka yang sering kita lakukan adalah berdoa sebelum belajar. Jadi sebelum kita berdoa, saya minta kepada ketua kelas ke depan untuk menyiapkan kelas, kemudian memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan ketua kelas ke depan. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses pembelajaran seperti biasanya. Dan kali ini kita akan membahas khusus tentang pelajaran coding dan artifisial. Perhatikan ke sini. Sebelum kita lanjut, seperti biasa Bapak mengabsen atau mencek kehadirannya dulu satu-satu. Tapi kayaknya saya cuma mau tahu siapa kira temannya yang tidak hadir nih hari. Hadir semua ya? Hadir. Kita langsung lanjut saja karena sudah hadir semua. Bapak sebentar akan tambah di sini. Kita langsung masuk di pembelajaran kita hari ini, yaitu di poin pertama awal pembelajaran kita, berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial oleh saya, Ruslan SPI. Ya, oke, lanjut. Tujuan pembelajaran, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi sebentar kita akan tahu apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Berpikir menggunakan akal, ya. Berpikir bagaimana mendapatkan suatu pola, mendapatkan suatu susunan pengaturan yang baik supaya pada saat melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik pula, ya. Jadi memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan antara berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan artifisial. Nah, sebentar ini kita membahas semua. Apa keterkaitannya antara berpikir komputasional
Ya, Sandi, baca dulu itu. Baca kasih besar, kasih nyanyi suaranya, kasih besar supaya teman-temannya bisa dengar. Ya, langsung baca saja itu. Berpikir komputasional. Berpikir Komputasional. Ya, kasih besar suaranya itu lah. Supaya temannya bisa dengar. Berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, lanjut adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep dasar ilmu. iya, sudah. Jadi berpikir komputasional atau computational thinking, ya, berpikir cerdas adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Jadi sebentar dan selanjutnya kita akan membahas tentang ilmu komputer. Bagaimana menggunakan komputer atau laptop atau alat-alat komputer yang ada hubungannya dengan teknologi digital lainnya. Ya. Lanjut, siapa yang bisa bacakan ini yang selanjutnya? Ini bukan tentang, coba Claudia, sebesar suaranya. Ini. Ini bukan tentang bagaimana berpikir seperti komputer, melainkan tentang bagaimana menerapkan cara berpikir seorang ilmuwan komputer untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi berpikir komputasional atau computational thinking di sini bukan tentang bagaimana berpikir seperti komputer. Kita tidak diharuskan atau tidak wajib kita berpikir seperti komputer. Karena komputer itu siapa yang buat? Siapa yang buat komputer? Bapak tanya. Ini laptop ada, siapa yang buat? Ilmuwan. Ilmuwan atau manusia. Berarti sehebat-hebat bagaimana laptop ini, komputer ini, tetap manusia lebih hebat daripada komputer itu sendiri. Karena kita manusia yang buat ini komputer. Kenapa bisa tampilannya seperti ini? Karena manusia merancang seperti ini. Sehingga tampilan dikatakan ini bukan tentang bagaimana berpikir seperti komputer. Kita tidak harus berpikir seperti komputer, tetapi kita dikasih pengetahuan untuk bisa menjalankan komputer berpikir seperti manusia. Ya, itu. Kenapa mati? Mati lampu ya? Berpikir seperti manusia. Melainkan tentang bagaimana menerapkan cara seorang ilmuwan komputer untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, ada tidak yang tahu contohnya komputer bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Apa contohnya? Misalnya, kalian dikasih tugas oleh Bapak. Hari ini anak-anak, contohnya, Bapak kasih tugas bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya berangkat ke sekolah? Bahasa Inggrisnya berangkat ke sekolah dengan menggunakan teknologi, bantuan teknologi misalnya. Saya belum lincah berbahasa Inggris, belum tahu apa bahasa Inggrisnya berangkat ke sekolah atau saya pergi ke sekolah. Atau ada yang tahu? Salah satu contoh penggunaan komputer atau teknologi sekarang untuk membantu tugas kalian menggunakan apa? Google. Ya, itu salah satunya, Google. Ini maksudnya ya, komputer untuk apa? Seorang ilmuwan menerapkan cara berpikir komputer untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah masalah mengerjakan PR. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Bagaimana saya mendapatkan bantuan dengan Google? Siapa tahu Google apa namanya? Biasa itu ambil HP, bukan Google. Google apa namanya? Google, saya ada tugasku. Bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Saya berangkat ke sekolah. Langsung di situ diterjemahkan. Saya berangkat ke sekolah. Bahasa Inggrisnya adalah I go to school. Misalnya ya. Kenapa dia tahu? Kenapa Google bisa tahu itu? Nah, sebentar kita akan bahas itu. Ya, kok bisa Google tahu? Padahal kita ini manusia tidak langsung tahu. Dan yang sebenarnya Google bisa tahu kenapa? Karena manusianya, kita semua, dokter, para ilmuwan, para penemu-penemu
penting, menyaring yang tidak relevan. Yang terakhir, berpikir algoritmik atau algoritmik, berpikir algoritmik. Untuk penjelasannya ini kita lanjut ke halaman selanjutnya, melangkah ke halaman selanjutnya. Ini contoh dekomposisi. Ada tidak yang pernah menghadiri pesta ulang tahun? Dekomposisi, kembali dulu. Dekomposisi artinya di sini memecah masalah besar jadi bagian kecil. Memecah masalah besar. Memecah maksudnya di sini mencari jalan keluarnya supaya masalah yang besar itu bisa saya laksanakan tanpa ada halangan. Kalau dilihat, masalahnya besar, bagaimana saya bisa mengatasi ini? Inilah caranya, dekomposisi. Contoh dekomposisi, merencanakan pesta ulang tahun misalnya. Siapa yang pernah melaksanakan pesta ulang tahun? Atau yang pernah diundang temannya ke ulang tahun temannya? Angkat tangan yang pernah. Semua saya rasa sudah pernah ya? Pernah ikut pesta ulang tahun? Iya. Apa-apa yang ada di sana? Ada kue, apa lagi? Kado. Siapa yang mau kado? Apa lagi? Selain kado? Balon. Hiasan-hiasan yang cantik. Ya, kalau di pesta ulang tahun. Ini. Contoh dekomposisi merencanakan pesta ulang tahun tidak seperti yang kita bayangkan. Misalnya, masalah besarnya, apa masalah besarnya melaksanakan pesta ulang tahun? Siapa yang tahu? Apa permasalahannya? Pesta ulang tahun itu tidak langsung dilaksanakan. Bahwasanya ayo kita berpesta, tidak. Ada prosesnya. Prosesnya inilah yang kita rencanakan bagaimana bisa berjalan dengan lancar. Itu. Bagaimana ya supaya pesta ulang tahun saya ini bisa berjalan sesuai harapan saya. Saya mau laksanakan banyak balon. Semua ruangan ini penuh dengan balon. Teman-teman saya kalau datang saya kasih balon. Satu orang 10 balon. Di mana kita mau ambil balon? Siapa yang mau kasih? Ada tidak yang mau kasih gratis? Ada? Tidak. Apa yang kita kasih tukar supaya dapat balon? Uang. Jadi yang masalah pertamanya yang paling besar adalah harus ada uang. Dekomposisi di sini masalahnya adalah uang. Untuk melaksanakan pesta ulang tahun, bapak atau mama di rumah banyak uangnya atau tidak? Kalau banyak, boleh kita melaksanakan pesta mewah. Tetapi kalau tidak banyak tetapi ada, kita laksanakan pesta yang biasa-biasa saja. Kenapa lihat? Mau WC silakan. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Gak apa-apa ya? Jangan tahan kalau mau WC. Oke. Kenapa lagi? Mau ke kamar mandi dulu. Silakan, jangan lama ya. Ya. Oke, kembali. Paham ya? Jadi dekomposisi itu memecahkan masalah besar menjadi kecil. Itu tadi misalnya. Masalah besarnya adalah saya tidak punya uang. Baru saya mau melaksanakan pesta ulang tahun yang meriah.
membuat undangan. Wah, saya harus mau undangan yang cantik, undangan yang mewah. Tapi uang lagi kendalanya. Bisa buat undangan dengan kertas biasa saja, lipat-lipat kecil, atau bahkan bisa suruh model kit, kasih hiasan. Yang penting harganya tidak terlalu mahal. Ya, itu. Kemudian poin siapa saja akan diundang. Itu lagi yang dipikirkan. Siapa lagi yang saya mau undang? Saya undang Haswandi. Apa saya undang juga tetangganya? Atau saya undang sama mama, sama bapaknya? Berpikir. Banyak undangan yang datang, banyak makanan yang keluar. Menyediakan makanan, ambil dari mana? Untuk mendapatkan makanan pasti uang lagi. Ya, uang lagi. Oke, siapa yang bisa baca poin ketiga? Silakan lihat. Itu. Menentukan tempat dan waktu. Menentukan tempat dan waktu. Menentukan tempat dulu. Misalnya, menentukan tempat. Ada tempatnya mewah atau tidak? Itu maksudnya ya, nggak usah mewah, sesuai kebutuhan. Kemudian yang keempat, menyiapkan makanan dan minuman. Itu juga sesuai kemampuan kita. Uangnya seberapa, ya kemampuannya. Kemudian menyiapkan dekorasi. Dekorasi hiasan-hiasan ruangannya juga harus cantik. Uangnya dari mana? Itu masalahnya. Merencanakan hiburan. Hiburan apa? Ada lekton atau musik biasa saja? Kalau ada lekton, uangnya dari mana? Uang dan uang itu masalahnya. Ya, dekomposisinya. Ini persiapan hari H. Kira-kira kalau hari hanya hari pestanya sudah berlangsung, bisa tidak semuanya lengkap? Itu, ya paham ya? Jadi di diskomposisi ini artinya mencari langkah-langkah memecahkan masalah besar menjadi hal-hal yang kecil yang bisa kita tempuh. Itu, ya. Lanjut. Paham ya? Pengenalan pola. Mengidentifikasi pola dari masalah serupa. Oke? Pola komunikasi. Pola tugas berulang. Pola kebutuhan tamu. Ada itu poin-poinnya. Ya. Abstraksi atau abstraction. Ini adalah proses menyaring informasi. Menyaring informasi. Hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan itu yang kita ambil. Seperti tadi, nih, tidak usah kita melakukan sesuatu yang mewah kalau kemampuan kita tidak mewah. Yang penting hati senang. Itu. Kita bisa melaksanakan dengan tenang. Biar mewah tetapi kita akan banyak hutang nanti pusing. Ya, itu. Berpikir algoritmik. Ada tadi ya, berpikir algoritmik. Membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah logis menyelesaikan masalah tadi itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu berpikir algoritmik. Yang bisa sesuai dengan kemampuan kita bisa kita lakukan itu saja. Ya. Membuat rangkuman. Rangkuman dari pembelajaran kita hari ini kita rangkumkan semua mulai dari awal dekomposisi, coding dan sebagainya. Ya, kita sudah pahami apa bagian-bagiannya tadi, ada 4 poin. Sekarang kita rangkum kembali pelajaran dari awal sampai sekarang. Yang pertama aktivitas flowchart atau flat. Ada tadi itu adalah metode pembelajaran dalam dunia coding. Coding itu paham tidak apa itu coding? Coding di sini menggunakan alat atau teknologi untuk membantu kebutuhan manusia. Itu dengan coding. Seperti tadi misalnya menggunakan Translate, Google Translate untuk menyelesaikan PR. Ya, jadi inilah rangkumannya. Kita rangkum dari awal sampai terakhir. Paham ya? Oke. Untuk menguji pemahaman anak-anak sekalian, maka kita masuk ke diskusi dan refleksi. Oke ya? Diskusi dan refleksi. Di sini Bapak ingin menguji kalian sebagai bahan nilai
sini. Siapa yang bisa bacakan di atas? Nah, ini. Diskusi dan refleksi. Yang belum, siapa tadi yang belum membaca? Dharma dan Mawati, silakan. Diskusi dan kasih besar suaranya. Kasih besar, langsung saja nih. Diskusi dan refleksi. ya terus. Peserta didik dibagi beberapa kelompok dan kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk menyambungkan kembali aktivitas Iya. yang telah dilakukan dengan konsep berpikir Komputasional dan coding. Kemudian satu orang siswa mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Jadi sesuai tugasnya, kita disuruh atau kita akan membagi kelompok, oke? Dengarkan Bapak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sini. Ya? Oke, Bapak akan kasih ini lembar soal, kemudian langsung saja tulis jawabannya di bawah ya, seperti ya. Tulis saja jawabannya di bawah, sebentar akan mewakili temannya ke depan membacakan jawaban kelompoknya. Diskusikan. Silakan kelompok 1 baca apa di situ pertanyaannya, kemudian jawabannya di bawah sini langsung tulis. Tulis di bawah sini jawabannya ya. Kemudian sebentar bacakan. Oke, kelompok 2. Ini tugas kelompok 2 di sini baca ini soalnya nak, kemudian jawabannya ini tulis di bawah sini jawabannya ya. Oke, tulis sebentar, satu orang mewakili kelompok untuk membacakan di depan. Oke? Paham ya? Nah. Kelompok 3. Ini ada soal untuk kelompok 3. Ini soalnya baca baik, kemudian ada jawabannya di bawah di sini. Ya? Sebentar dibacakan, silakan. Cepat. Saya kasih waktu bisa 3 menit. Ya? Silakan. Karena satu kelompok satu pertanyaan. Itu saya anggap mudah dijawab. Silakan. Bapak tunggu 3 menit. Ya, oke. Sudah cukup. Bapak anggap selesai karena sudah menulis jawabannya. Sudah menulis jawaban. Jadi, ini jawaban yang kalian tulis, langsung saja dibacakan ini nak jawabannya ya. Ini ya. Nah, ini jawabannya langsung saja bacakan sebentar yang sudah ditulis. Langsung baca sebentar, pernah ya? Ini, oke. Dosen, ini saja. Ya, oke. Kelompok 3 mana? Sudah? Oke. Jadi sebentar kalau sudah ditulis, langsung saja di sini. Sebentar jawaban kelompok 3. Abstraksi, deskripsi. Oke, langsung saja bacakan ini. Ya. Oke, silakan. Saya persilakan untuk kelompok 1 dulu. Silakan nak, siapa yang mewakili temannya? Oke. Kenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia. Ya, Saya dari kelompok 1 Ya. akan membacakan jawaban kami. Ya, silakan. 1. Menentukan tujuan alokasi hiburan. 2. Membuat anggaran hiburan. 3. Memesan transportasi dan akomodasi. 4. Membuat jadwal kegiatan atau tempat yang akan dikunjungi. Iya, silakan aplaus dulu, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi kelompok 2. Perwakilan temannya nak, silakan. Kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Wakil saja temannya, bacakan saja lah di situ yang ditulis tadi. Silakan. Iya. Perkenalkan, nama saya Nur Kalista. Saya dari kelompok 2 akan membacakan jawaban kami. 1. Pola angka. Angka selanjutnya adalah 50. Pola menambahkan 10 dari angka sebelumnya. 2. Pola bentuk-bentuk selanjutnya adalah kotak. Pola urutan turunan dari lingkaran segitiga kotak. 3. Pola dalam aktivitas sehari-hari. Pola selanjutnya adalah sarapan. Pola jadwal makan berulang
Iya, terima kasih. Aplaus lagi untuk kelompok 3 dan semua teman-temannya. Bagus. Jadi sampai di sini, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku sekalian karena sejauh ini Bapak merasa bersyukur karena kalian bisa memahami materi dari awal sampai sekarang, tidak ada yang rumit ya, bisa dipahami apa itu coding, kecerdasan artifisial itu bagaimana. Ya, jadi ini rangkumannya tadi, rangkuman dari pembelajaran kita hari ini sampai selesai. Ini sebentar Bapak akan bagikan untuk bahan pembelajarannya lagi. Jadi sebentarnya juga itu yang dibacakan bisa di store, Bapak akan kumpul sebagai acuan untuk nilai kalian. Salah satu orang kumpul, silakan, bawa sini. Bawa sini. Oke. Ya, jadi ini saya akan nilai kelompoknya karena sudah ada nama kelompok di sini semua ya. Silakan duduk kembali. Penutup. Sekarang kita masuk ke penutup. Penutup di sini maksudnya kita sudah merangkum kembali semua mata pelajaran dari awal. Olehnya itu kita bersama-sama atau sebelum kita tutup, ada tidak di antara kalian yang mau bertanya? Masih ada yang di pikirannya belum terlalu memahami atau ada yang dalam hatinya mau bertanya tentang coding atau artifisial, pemikiran-pemikiran untuk memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian terkecil? Ada? Tidak. Tidak ada? Tidak bertanya berarti sudah tahu atau belum tahu? Tahu ya? Tahu. Oke? Karena kalian semua sudah paham dan sudah tahu. Ini penilaian peserta didik mengumpulkan tugas yang telah dipresentasikan sebagai bahan penilaian. Tadi sudah kita lakukan, sudah dikumpul semua tugasnya. Sekarang siapa yang bisa baca ini? Thank you for listening. Terima kasih karena telah mendengarkan saya berbicara. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak sekalian karena mulai dari awal pembelajaran sampai akhir ini pelajaran kita merespon dengan baik. Bahkan Bapak sudah bagi kelompok, hasil kelompoknya alhamdulillah lumayan. Mudah-mudahan nanti nilainya juga bagus. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini seperti biasa juga silakan ketua kelas kembali ke depan untuk berdoa menutup mata pelajaran kita hari ini. Siap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.